Shalom teman-teman para pelayan anak dan para guru sekolah minggu. Bertemu kembali dengan saya Christian Hasan Panjaitan, Sarjana Teologia. Kali ini saya rindu berbagi kepada teman-teman semua 8 strategi atau tips menjadi pelayan anak atau guru sekolah minggu yang berdampak. Ada 8 ini, semoga dapat membantu teman-teman, menolong teman-teman menjadi semakin berdampak dalam pelayanan teman-teman dan kita semua. Yang pertama, miliki visi yang jelas. Nah, seorang pelayan sekolah minggu atau pelayan anak harusnya memiliki visi yang jelas. Kalau kita memiliki visi yang jelas, maka bisa dipastikan bahwa pelayanan kita pasti akan berdampak, karena kita akan didorong atau dimotor oleh visi yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Contohnya seperti saya memiliki visi dalam pelayanan anak, yaitu mewariskan iman sedini mungkin kepada banyak anak. Mewariskan pelayanan sedini mungkin kepada sebanyak mungkin anak-anak di seluruh dunia. Maka sepanjang umur hidup saya nanti, saya akan pakai untuk menjangkau banyak jiwa, banyak anak kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh teman-teman agar semakin berdampak bagi pelayanan anak atau bagi banyak orang, miliki visi yang jelas. Kemudian kita masuk kepada contohnya kenapa kita memiliki visi yang jelas tadi, berdasarkan dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian dia perintahkan, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita memiliki visi yang memang masih sepadan dengan amanat agung. Itulah khususnya di dalam pelayanan anak. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pelayan sekolah minggu atau guru sekolah minggu yang berdampak atau pelayan anak yang berdampak, kita harus menjadi teladan. Nah, kita perlu menjadi teladan. Saya rindu membuka firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi untuk menjadi seorang pelayan anak yang berdampak adalah kita harus bisa menjadi teladan. Teladan bagi anak-anak kita dalam apa? Dalam perkataan kita. Jadi perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita adalah perkataan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tingkah laku kita di rumah, di pelayanan, kepada tetangga, tingkah laku kita adalah tingkah laku yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian dalam hal kasih, mengasihi Tuhan, kita harus menjadi teladan dalam hal mengasihi Tuhan. Contohnya dalam hal kita beribadah, kita rajin beribadah. Dalam hal persekutuan, kita rajin persekutuan. Dalam hal berdoa, kita rajin berdoa. Kemudian kepada sesama, juga kita dalam kasih kita kepada sesama, kita perlu menjadi teladan supaya kita menolong sesama, ya, rajin menolong sesama. Yang susah kita tolong, yang sedang sakit kita besuk, kita doakan. Nah, kita harus menjadi teladan dalam hal kasih. Kemudian dalam hal kesetiaan, kalau kita yang sudah menikah, setia kepada pasangan. Yang masih single tapi sudah punya pacar, setia pada pacarnya atau pasangannya. Dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, beribadah, kita harus menjadi teladan. Kemudian yang kelima, dalam hal kesucian, seorang pelayan anak yang berdampak adalah seorang yang menjaga kesuciannya. Menjaga kesuciannya. Seorang anak muda contohnya jangan sampai melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Kemudian seorang pelayan Tuhan dalam hal kesucian, dia tidak suka berbuat dosa, tetapi suka melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya kita masuk kepada tips yang ketiga. Tips yang ketiga atau strategi yang ketiga adalah
cinta Alkitab. Kalau kita cinta Alkitab, maka dapat dipastikan bahwa kita akan bisa menolong anak-anak mencintai firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita mencintai Alkitab. Mencintai Alkitab bisa kita wujudkan dengan membaca berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kita ulang, berulang-ulang. Kita baca, tidak cukup 1 kali selesai, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kita mencintai Alkitab, kemudian mengimaninya, melakukannya, dan selanjutnya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kemudian tips yang keempat adalah suka belajar. Kalau kita ingin berdampak bagi banyak orang, kita harus suka belajar. Nah, kita harus suka belajar. Belajar dari apa? Dari Tuhan Yesus. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama, dari sikapnya, dari caranya menyelesaikan persoalan, menghadapi tantangan. Belajar dari Tuhan Yesus, sang idola kita, sang idola guru-guru sekolah minggu. Kemudian yang kedua, belajar dari buku-buku pelayanan anak. Rajin membaca. Nah, kalau kita ingin berdampak, rajin baca buku. Buku psikologi perkembangan anak, buku-buku rohani pelayanan anak, buku-buku penginjilan. Dan kemudian kita perlu belajar dari lembaga-lembaga pelayanan anak seperti Persekutuan Evangelisasi Anak-anak, Jaringan Pelayanan Anak, G4C, EE Kids. Kemudian kita ikuti program-program mereka. Dengan cara belajar seperti ini, maka kita dapat dipastikan menjadi orang yang berdampak luar biasa bagi banyak orang. Nah, kemudian tips yang kelima, perbanyak aksi. Kita guru-guru sekolah minggu banyak juga yang hidupnya penuh dengan teori. Firman Tuhan, dia hafal segala macam, tapi kurang dalam aksi. Nah, sebagai seorang guru sekolah minggu yang ingin menjadi seorang yang berdampak, kita perlu memperbanyak aksi atau tindakan kita. Yang pertama contohnya, rajinlah penginjilan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, rajin melayani anak-anak di sekolah minggu, di pondok gembira, Sabtu gembira, di pendalaman Alkitab anak-anak atau persekutuan anak-anak. Kemudian kita membuat alat peraga, perbanyak aksi. Kunjungan kepada anak-anak, ketika anak-anak sakit kita kunjungi, kita doakan, kita kuatkan iman mereka, kita bagikan firman Tuhan. Jadi seorang guru sekolah minggu atau pelayan anak yang berdampak adalah seorang yang memiliki keseimbangan antara teori dan juga aksi. Aksi di lapangan itu menunjukkan integritas kita, bahwa kita mengimani apa yang kita katakan. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan. Pasti juga akan membuat kita semakin mudah untuk didengarkan oleh anak-anak. Mereka mudah menerima apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian tips yang keenam adalah senang berdoa. Seorang pelayan anak yang berdampak adalah seorang pelayan anak yang senang berdoa. Mengapa kita senang berdoa? 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Tuhan Yesus sendiri kita melihat dalam pelayanannya seringkali berdoa. Paulus sering berdoa, Musa sering berdoa. Semua orang yang berdoa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi berdoa itu memiliki makna bahwa dengan berdoa kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Seorang pelayan anak yang berdampak adalah seorang pelayan anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian berdoa itu meningkatkan kepekaan kita pada kehendaknya Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, berdoa meningkatkan semangat kita menjadi semangat yang bernyala-nyala melayani Tuhan, selalu menyala-nyala setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan anak-anak atau bagi anak-anak. Kemudian yang ketujuh,
seorang pelayan anak yang berdampak adalah seorang pelayan yang berani mencoba. Eh, Banyak orang menunggu dulu hebat baru dia mulai bertindak. Tapi yang benar adalah kita ada kemauan, jalani saja. Contohnya visi kita kan menjangkau sebanyak mungkin anak ya. Kita belajarlah membuat program. Berani mencoba membuat satu program, apakah itu namanya Sabtu Gembira, boleh. Kemudian membuat Pondok Gembira, jalani. Jangan tunggu uangnya banyak dulu, anaknya banyak dulu. Tidak, jalani 1-2 anak, mulai berani mencoba. Itu akan menolong kita menjadi orang yang berdampak luar biasa bagi banyak orang. Kemudian kalau kita mungkin ingin menjangkau banyak anak, kita ingin buka PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian TK, kemudian TKA, TKB, panti asuhan, sekolah, rumah anak, pospei, bisa kita buka. Berani mencoba. Nah, kalau kita tidak berani mencoba, maka kita disebut orang yang gagal. Orang yang gagal dan tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau kita berani melangkah, maka memang ada kegagalan, ada kemungkinan gagal, tapi kemungkinan berhasilnya sangat besar. Nah, seorang pelayan anak yang berdampak adalah seorang yang berani mencoba. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, seorang pelayan anak yang ingin berdampak adalah memiliki jiwa pemenang. Jadi kalau kita ingin berdampak bagi banyak orang, miliki jiwa seorang pemenang. Jiwa seorang pemenang itu seperti apa? Di dalam pelayanan anak banyak masalah. Yang pertama contohnya masalah penolakan. Penolakan dari siapa? Dari anak-anak itu sendiri, dari orang tua, dari teman-teman kita sepelayanan contohnya. Tapi kalau kita memiliki jiwa pemenang, penolakan tidak membuat kita berhenti, tidak membuat semangat kita surut untuk melayani anak-anak, untuk menjangkau atau menginjili anak-anak. Kita dikritik mungkin sama teman-teman kita dikritik sama orang tua, kita dikritik sama anak-anak. Tapi hal itu justru kalau kita pemenang, kita bersyukur atas kritikan, kita bersyukur atas masukan-masukan dari orang lain. Tidak membuat kita patah semangat, jadi down dan menyerah, tidak mau lagi melayani anak-anak. Jadi miliki jiwa pemenang. Kemudian keterbatasan fasilitas contohnya. Tidak ada LCD, ruangannya dibuat di gudang contohnya. Kita tidak perlu menjadi pesimis. Kita perlu memiliki jiwa pemenang. Sekalipun fasilitas tidak memadai, kita bisa kok. Kita bisa untuk menjangkau anak-anak. Bahkan dengan Alkitab sendiri bisa kita jangkau. Yang penting kita memiliki jiwanya, jiwa pemenang. Melalui tubuh kita juga kita bisa menjangkau anak-anak. Yang penting kita memiliki jiwa seorang pemenang. Contohnya juga perlunya memiliki jiwa pemenang adalah di dalam pelayanan ada yang namanya pelayanannya tempatnya jauh. Ada juga tantangan hujan, ada juga cuaca, ada juga anak-anak yang aktif atau yang nakal. Itu tidak menyurutkan seorang pelayan yang memiliki jiwa pemenang. Nah, miliki jiwa seorang pemenang untuk menjadi seorang pelayan anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, ini tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Kiranya tips yang saya bagikan ini boleh bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman saudara yang melayani anak-anak, kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang yang diberkati oleh channel ini, oleh 8 tips ini. Mari kita mau terus meningkatkan diri menjadi pelayan anak yang profesional, pelayan anak yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kegerakan di tengah-tengah Indonesia dan di bangsa-bangsa. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saya Christian Hasan Panjaitan mengucapkan selamat berjuang, selamat menjadi guru sekolah minggu yang berdampak atau pelayan anak yang berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. God bless you.